Halo teman-teman para penjahit, khususnya buat Anda yang pemula ya. Hari ini saya mau kasih tutorial ya, cara mengatasi mesin jahit yang tidak menganyam, katanya tidak menjahit, benang bawahnya tidak mau menyatu ya dengan benang atas. Nah, ini awalnya sih menurut pemiliknya katanya dia jahitannya macet, ada bahan masuk ke dalam, kemudian ditarik paksa ya, tarik paksa, jarumnya patah, dipasang lagi jarum, ternyata dia tidak mau mengait atau tidak mau menjahit ya, jahitannya tidak bisa menyatu dengan yang bagian bawah. Nah, ini saya sarankan teman-teman pemula, kalau seandainya nanti ada punya mesin seperti ini atau yang lainnya, tipe-tipe lainnya, seandainya macet jangan dipaksa, dibuka saja sepatunya, ini kasih keluar ya, kemudian kita lihat yang biasanya kalau macet bawah itu ada gumpalan-gumpalan benang atau bahan, kita keluarkan saja ininya, kemudian kita bersihkan. Oke, tapi ini terlanjur, akhirnya kita harus memperbaikinya. Siapa tahu teman-teman nanti di rumah punya problem yang sama. Nah, ikuti ya cara ini. Nah, ini posisi dia posisinya kita kembali ke awal dulu ya, ke B atau C ya. A, B, C itu buat langkah jarum. Sekarang kita coba deh, mana nih, misalnya kita coba tes jahit dulu deh. Sekarang kita coba tes jahit ya teman-teman. Nah, ini udah nyolok, sudah on, nyala, lampunya udah nyala. Kita coba. Nah, ini biar agak terang pakai lampu nih, lampu malam lah, gelap nih. Nah, untuk lagi teman-teman tuh ya. Ini pasti ada yang berubah teman-teman ini. Ada yang berubah ini teman-teman. Kenapa dia berubah? Ya mungkin ketika dipaksa itu, lihat, kira begitu ya. Selalu begitu. Setiap ganti jarum, ganti baru jarumnya selalu seperti itu. Sekarang kita cek sedikit-sedikit. Jadi walaupun dia tidak ada benturan pun, nanti kalau seandainya jarum bisa masuk, dia tidak akan menjahit. Ini kondisi seperti ini biasanya ada perubahan atau settingannya berubah yang di dalam. Nah, setiap mentok seperti itu biasanya jarumnya suka patah atau bengkok. Coba kita buka jarumnya. Jarumnya nggak patah teman-teman ya, nggak patah, nggak bengkok, jarum masih normal. Hanya saja ini menurut saya ini sepertinya ada yang tidak sinkron ya antara benang jarum dengan dia punya rotary hook. Nah, ini kita keluarin seperti ini kocinya ya. Nah, ini juga ini copot nih teman-teman nih. Nih pengikat ini yang hitam ini. Ya teman-teman kalau lihat di sini, nah ini harusnya dia ada nih, sepertinya sudah dua nih ya. Yang hitam ini nih pengunci rotary ya. Nah seperti ini, mana tadi dia? Nah ini dia. Nah ini bisa saja nih akibatnya dari ini ya, ininya lepas sehingga dia miring ini, tidak center ya, artinya ini agak keluar, ini ke dalam jadi miring, jadi mentok ke dalam. Nah seberang kita lihat, kita buka seperti ini. Nah buka ini ya, buka ke kanan seperti ini ya, lihat teman-teman ya. Nah ini kanan ya, kita ke kanan, kita buka. Setelah begini kita langsung coba dia punya, ini kita pasang dulu deh.
Mana tadi ini? Nah, ini dia. Memasang ini teman-teman cukup mudah nih teman-teman ya. Nah ini bautnya. Ini biasanya ada pernya. Ini pernya mana nih, ketinggalan sama dia. Pernya mana ya pernya? Oh ini dia pernya teman-teman. Nah, lihat cara pasangnya seperti apa. Ini jangan dibiarkan teman-teman, kalau ini misalkan ada yang lepas begini, bisa juga dia pengaruh karena ini ya. Pengaruh karena dia punya pengunci ini lepas. Kunci lepas. Ini pasang begini aja teman-teman. Masuk ke sini ya. Masuk sini. Sentuh ya. Setelah masuk, kita pasang ini. Nah, teman-teman seperti ini. Teman-teman di dalam ya teman-teman ya. Nah, otomatis dia di ini ngepernya, karena dia ada springnya atau ada pernya. Jadi ke dalam dia. Ntar saya lihat dulu dia punya, ambil dulu dia punya peratannya. Seperti ini. Ingat ya pasangnya gini ya. Jangan terbalik. Nah, ini yang panjangnya di bawah nih. Masuk ke atas. Masuk sini ya. Masangnya ketiga di bawah. Ketiga di sini. Nah, masuk ke sini nih. Lihat ya, kelihatan ya. Ke lubang ini. Nah, ini. Seperti ini aja nih. Nah, seperti itu. Tuh. Kemudian kita kencangin dia pakai baut, pakai obeng. Nah, seperti ini teman-teman. Udah, jangan terlalu kencang. Nanti dia patah, kan dia plastik ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lihat. Astaga. Handphonenya jatuh teman-teman ya. Nah, sekarang kita pasang jarum nih teman-teman, pasang jarum lagi, kemudian kita tes lagi, kita lihat dulu dia punya settingan apakah ada perubahan atau tidak. Mudah-mudahan hanya tadi aja, karena dia miring tidak center sehingga dia selalu patah atau tidak menjahit. Oke. Ini jarumnya sudah kita pasang. Kita settingannya ini. Settingannya bagaimana cara tahu ini tersetting atau tidak? Nah, seperti ini kita masukin ya. Ini namanya saddle hook atau biasanya disebutnya rotari ya teman-teman. Ada yang panggil, ada yang putar rotari, berarti namanya adalah saddle hook. Kenapa disebut saddle hook? Karena dia ulang-alik ya, bolak-balik. Kalau rotari itu dia muter, berputar. Kalau dia bolak-balik nih, kiri kanan kiri kanan gitu. Itu disebutlah saddle hook. Kita putar. Ini kita putar-putar ya. Gini biar jarumnya bergerak. Lihat. Apakah ada perubahan? Nah, ini ada perubahan, ada kencang sedikit teman-teman. Gerak-gerak sedikit ini biasanya kalau gerak begini biasanya ada di bagian kotor di sekitar sini ya. Ada debu atau pasir ya. Tapi pada intinya ini tidak apa-apa teman-teman nih. Tidak ada perubahan. Jadi teman-teman seperti itu. Kalau ada yang macet jangan dipaksain ya. Bagaimana solusinya kalau misalkan ada menemukan mesin seperti ini macet? Yang pertama kita buka jarumnya ya, kita lepas. Kemudian kita buka dia punya ini tadi ya. Ini kan pasang tadi seperti ini. Nanti kita praktekin deh ya. Ini pasang seperti ini, kita buka. Kemudian kita kasih buka begini, kita bersihkan di sekitaran sini, karena biasanya di sekitaran sini ada ya bekas potongan jarum atau kotoran. Nah, kemudian kita kasih bersih ya menggunakan koas ataupun cotton bud ya, sekitaran sini.
Nah, kalau sudah tidak ada masalah, kita lihat apakah ada sisa-sisa benang di sini. Ternyata tidak ada teman-teman ya. Mungkin hanya itu saja. Sudah tersetting dengan baik ini. Nah, sekarang kita pasang, kita cek juga nih ya. Ini biasanya bekas tabrakan, dia punya hooknya. Yang disebut hook itu ini yang lancip ini ya. Ini hook nih namanya nih. Ini karena dia sama jarum saling sinkronisasi ya, saling bersautan begitu. Ngambil jarum, naik, ngambil jarum begitu ya. Nah, ini harus steril dari yang namanya keradak ya, karat ataupun bekas-bekas, biasanya bekas ketabrak sama jarum. Kita ambil saja seperti ini, amplas ya, amplas yang halus, amplas yang paling halus. Nah, kita mainkan seperti ini. Nah, kita ulang-ulang begini ya, jangan terlalu kasar sebab ini sensitif ya. Kalau dia terlalu kasar nanti banyak habis, dia mengakibatkan nanti ini berkurang dia punya lancipnya ini ya, atau disebutnya hooknya ini hooknya teman-teman, yang ujungnya disebut hooknya ya. Nah, ini disebut saddle hook ya, atau rotary hook ya. Kenapa yang disebut saddle hook? Karena dia ulang alik ya, seperti ini jalannya begini, tek tek tek. Nah, ini kalau yang namanya rotary dia muter begini, muter. Nah, itu namanya rotary ya. Putar. Kalau ulang alik begini ya, kiri kanan, nah dia namanya saddle hook. Oke, ini sudah sedikit mulus. Kalau masih ragu apakah dia masih kasar, kita pegang-pegang seperti ini. Ini masih kasar teman-teman, karena dia berulang-ulang tertabrak dengan jarum ya. Ketika jarumnya masuk ke dalam, narik ke atas, dia tabrakan dengan ini. Maka ini diupayakan harus mulus. Nah, ini udah mulus teman-teman ya. Teman-teman bisa membedakan lah antara yang tadi bekas keradak ya, seperti parudan ya, parut kelapa. Nah, ini kita bikin jadi mulus nih. Nah, lalu gimana cara pasangnya? Pasangnya mudah saja, teman-teman pasti bisa deh. Seperti ini lihat, katakanlah bentuknya seperti C ya, huruf C. Ini pasangan di gini nih, berlawanan ya. Seperti ini maksudnya ya. Ini kan seperti C, huruf C. Ini kita sebelahnya ya, masuk gitu, seperti ini. Kalau sudah pas, kita putar-putar ininya, apakah dia macet atau tidak. Kalau dia macet berarti ada yang nggak benar tuh ya, tapi berarti belum pas, belum center. Apakah ada yang tabrakan? Kalau nggak ada tabrakan, udah bagus. Kita pasang dia punya penutup ini ya. Singkirkan begini, seperti ini. Sudah pas, kita tutup ya. Ini kunci yang tadi ini, kita pasang seperti ini, harus nempel di atas ini ya. Ini ada pentilan ini, ya teman-teman ya, jangan sampai salah. Yang ini ke kiri, seperti ini. Ini kanan. Sudah seperti itu teman-teman. Nah, sudah situ. Lalu kita putar lagi. Apakah dia masih macet? Kalau dia diputar begini macet, ya pasti ada yang nggak benar tuh. Pasti ada yang ada yang nggak benar, yang nggak pas nih. Nah, ini lancar nih. Kalau lancar seperti ini, artinya sudah benar teman-teman. Sangat mudah bukan? Kayaknya teman-teman sebelum memutuskan untuk dibawa ke tukang servis,
Coba teman-teman ikuti langkah-langkah seperti ini ya. Oh, mungkin teman-teman ini kan tipenya JHQ 3010. Bagaimana kalau merek lain? Kalau merek lain tidak jauh beda sebenarnya teman-teman. Asal yang tipenya seperti ini ya. Kenapa saya bilang tipe seperti ini? Karena ada mesin yang tipenya beda. Ya. Ada yang tipenya tuh ada yang buat isi benangnya di depan, ada yang di samping kiri, ada yang di atas. Ini kan di depan sini kan. Sekarang kita coba bagaimana cara kan kita masukin benang. Yang kita coba ya, kita tes ya. Oke, kita pasang benangnya dulu. Nah, ini sudah kita pasang. Dia punya jarum, tinggal kita pasang dia punya kuncinya. Kita pancing ya, pancing seperti ini. Nah, ini kita masukin. Benangnya keluar tuh ya, dua-duanya antara benang atas sama bawah. Tutup, kemudian kita tes ulang sekarang. Sekarang kita coba ini teman-teman ya, bagaimana hasilnya setelah kita bongkar beberapa saat ya. Benangnya sengaja saya kasih ganti putih ya, biar kelihatan, biar jelas. Ini kalau langkahnya terlalu besar atau kurang besar, tinggal pindah ke sini ya, ke B atau ke C. Pindah ke B deh. Nah, itu teman-teman, udah selesai ya.